Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Usulkan dia untuk dilengsarkan karena kami sayang dengan Prabowo. Karena punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajulkan. Pertama dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Dan itu lebih elegan ya, karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi. Di tengah panasnya isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, situasi politik nasional kembali memanas setelah muncul pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyita perhatian publik. Pernyataan tersebut sontak menjadi perbincangan luas karena disampaikan dengan nada serius, tegas, dan tanpa keraguan sedikitpun. Banyak pihak menilai bahwa ucapan Prabowo kali ini bukan sekedar peringatan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa dirinya siap mengambil langkah besar demi menjaga stabilitas negara dan kewibawaan pemerintahan. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang dianggap tidak setia terhadap negara, melanggar undang-undang, ataupun bermain-main dengan amanah rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya harus berdiri di atas loyalitas terhadap bangsa, konstitusi, dan kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, siapapun yang terbukti menyimpang atau bertindak di luar aturan akan ditindak tanpa pandang bulu. Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak yang mengaitkannya dengan situasi politik yang saat ini sedang memanas, terutama terkait isu pemakzulan yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka. Di media sosial, publik ramai membahas apakah pernyataan Prabowo merupakan sinyal bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah penting untuk merespons berbagai polemik yang berkembang. Kita kenapa? Karena kita ingin berbakti. Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Usulkan dia untuk dilengsarkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, itu anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Nggak mengharapkan apa-apa. Cuma mengharapkan supaya kembali ke rel. Ya. Saya sebetulnya sudah membawa resume untuk
bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Menurut saya benar, dan itu lebih elegan ya, karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi. Sebagai warga negara atau himpunan warga negara, para pensiunan yang tergabung dalam forum ini berhak melakukan itu, seperti halnya hak yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat lain. Mereka memang purnawirawan TNI. Mereka memang anggota forum angkatan atau matra di TNI. Tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya umum atau dalam hal-hal tertentu mereka bisa sama. Tapi kalau menyangkut hak politik mereka bisa berbuat sendiri. Itu masing-masing individu menentukan hak politik mereka. Dan itu sah. Daripada bikin semacam taruhlah ya video atau TikTok atau apapun yang tidak jelas sumbernya, provokatif dan segala macam gitu ya. Lebih baik begini masuk, dan itu harus direspon secara positif. Artinya ini cara-cara yang dibenarkan dalam negara demokrasi yang mereka lakukan ya. Iya, justru kita menegaskan bahwa negara kita tuh negara demokrasi, artinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan aspirasinya, untuk merebut jabatan-jabatan publik, untuk mengkritik dan memberi arah terhadap jalannya pemerintahan. Itu dibuka di dalam demokrasi. Sejumlah pengamat politik menilai sikap Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang ingin menempatkan hukum dan stabilitas negara di atas kepentingan kelompok tertentu. Menurut mereka, pesan utama dari pernyataan tersebut adalah bahwa tidak ada individu yang kebal terhadap aturan hukum, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan sekalipun. Hal inilah yang membuat ucapan Prabowo dinilai sangat kuat dan penuh makna politik. Tidak sedikit pula masyarakat yang memuji ketegasan tersebut. Mereka menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan besar di tengah situasi politik yang penuh tekanan. Apalagi belakangan publik terus disuguhi berbagai konflik politik, perdebatan elit, hingga polemik yang memicu kegaduhan nasional. Karena itu, pernyataan Prabowo dianggap sebagai bentuk penegasan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Di sisi lain, suasana politik nasional kini semakin menjadi sorotan. Berbagai pihak mulai menafsirkan arah dari ucapan Presiden. Ada yang menilai itu sebagai pesan kepada para elit politik agar tetap menjaga soliditas pemerintahan. Ada pula yang melihatnya sebagai peringatan keras bahwa pemerintah siap bertindak terhadap siapa saja yang dinilai mengganggu stabilitas negara atau melanggar konstitusi. Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya ingin pemerintahan berjalan dengan bersih, disiplin, dan fokus pada kepentingan rakyat. Menurutnya, seluruh pejabat negara harus bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kepercayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu bisa dicabut apabila disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Pernyataan itu semakin memperkuat citra Prabowo sebagai sosok pemimpin yang dikenal memiliki gaya kepemimpinan keras dan tegas. Banyak pendukungnya menilai ketegasan tersebut memang diperlukan untuk menjaga kewibawaan negara di tengah situasi politik yang terus memanas.